warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang sumber-sumber hukum. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Miko Aditya Pratama. Saya Muhammad Wafa. Saya Fabikirat Marcelo Rajuguguk. Saya Ahmad Ghazali. Saya Muhammad Ali Akbar. Saya Isan Firdaus dan salah satu teman kami yang tidak bisa berhadir yaitu Muhammad Raditya Raja Nainggolan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari sumber-sumber hukum yang pertama adalah undang-undang. Peraturan sumber hukum yang berasal dari undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif dan memiliki kekuatan hukum. Contoh dari hukum yang bersumber dari undang-undang adalah undang-undang tersendiri. Yang kedua ada peraturan daerah. Yang kedua ada konstitusi. Konstitusi adalah dokumen dasar yang menjadi landasan hukum tertinggi di suatu negara. Misalnya di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu konstitusi negara. Konstitusi juga memiliki beberapa tujuan, yaitu mencapai keadilan, menciptakan ketertiban, mewujudkan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan, kebebasan, kesejahteraan, dan kemakmuran bersama. Konstitusi memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan juga luas. Dalam arti sempit, konstitusi adalah undang-undang dasar yang merupakan hukum dasar tertulis. Sedangkan dalam arti luas, konstitusi adalah keseluruhan aturan dan ketentuan dasar, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga, peraturan eksekutif. Peraturan eksekutif adalah salah satu sumber hukum dalam sistem hukum Indonesia yang merujuk pada aturan atau ketentuan yang dikeluarkan oleh badan eksekutif, seperti presiden, gubernur, bupati, atau wali kota. Sebagai bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, secara umum sumber hukum peraturan eksekutif terdiri dari: pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, undang-undang, yang ketiga, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, yang keempat, peraturan pemerintah, yang kelima, peraturan presiden atau Perpres, yang keenam, peraturan menteri dan peraturan daerah. Intinya, peraturan eksekutif merupakan bentuk pelaksanaan dan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Yang keempat ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah hukum yang dihasilkan dari putusan pengadilan. Putusan ini dapat menjadi sumber hukum ketika mengandung prinsip atau aturan hukum yang dapat diterapkan pada kasus-kasus berikutnya. Dalam konteks ini, jurisprudensi memberikan panduan tentang bagaimana hukum harus ditetapkan dan diinterpretasikan oleh pengadilan. Jurisprudensi juga berperan dalam sistem hukum, terutama dalam sistem hukum common law dan juga civil law. Dalam sistem hukum common law, seperti di Inggris dan Amerika Serikat, jurisprudensi memainkan peran sentral sebagai sumber hukum utama. Keputusan pengadilan membentuk dasar hukum dan dapat dijadikan preseden untuk kasus-kasus mendatang. Dan dalam sistem hukum civil law, seperti di Prancis dan Jerman, sistem ini lebih mengandalkan undang-undang dan kode-kode hukum tertulis. Namun, putusan pengadilan tetap dapat memberikan interpretasi dan aplikasi hukum yang penting. Jurisprudensi juga memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah penjelasan dan klarifikasi, yang kedua adalah penerapan hukum yang konsisten, dan yang ketiga adalah pengembangan hukum. Contoh penerapan jurisprudensi dalam peradilan, misalnya dalam kasus-kasus yang melibatkan hak asasi manusia. Pengadilan mungkin mengeluarkan putusan yang menentukan bagaimana hak-hak tersebut harus diinterpretasikan dan diterapkan. Putusan ini kemudian menjadi referensi penting untuk kasus-kasus serupa di masa yang akan datang. Sumber hukum kebiasaan adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan diakui sebagai hukum oleh masyarakat. Kebiasaan yang menjadi sumber hukum harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, adanya perbuatan tertentu yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat tertentu. Yang kedua, masyarakat bersangkutan memiliki keyakinan akan hukum tersebut. Hukum kebiasaan merupakan bagian dari hukum adat yang juga dikenal sebagai hukum tradisional. Hukum adat ini berlaku dan dipertahankan di beberapa masyarakat tertentu. Contohnya seperti hukum adat Batak dan hukum adat Jawa. Saya akan memberi contoh hukum adat Batak. Dalam perkawinan adat Batak,
Hukumnya tidak boleh menikah dengan marga yang sama atau marga yang masih ada hubungan sisilah keluarga. Nah, hukum kebiasaan internasional adalah hukum yang berkembang dari kebiasaan atau praktik negara-negara. Contoh, hukum kebiasaan internasional adalah doktrin non-refoulement dan pemberian kekebalan bagi kepala negara yang berkunjung. Doktrin hukum adalah suatu pernyataan yang dituangkan ke dalam bahasa oleh semua ahli hukum dan hasil pernyataannya pun disepakati oleh seluruh pihak. Doktrin merupakan pandangan dan teori hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum dan akademisi. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum secara langsung, doktrin sering digunakan untuk membantu interpretasi hukum. Secara singkat, doktrin ialah ajaran yang bersifat mendorong sesuatu seperti memobilisasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Firdaus dari kelompok 6. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu sumber hukum, yaitu perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh beberapa pihak negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut berfungsi untuk kepentingan beberapa pihak dan ketertiban bersama. Pihak-pihak tersebut berkomitmen untuk mematuhi perjanjian tersebut, dan jika ada salah satu negara yang melanggar perjanjiannya, kemungkinan untuk sanksi atau sengketa itu ada. Dalam hukum internasional, perjanjian internasional dianggap sebagai sumber hukum yang mengikat dan memiliki kekuatan yang setara dengan hukum domestik negara-negara yang meratifikasinya. Mungkin sekian itu saja dari saya. Terima kasih.